Halo, selamat malam Sobat Binar semuanya. Ketemu lagi bersama saya Dani Sanjaya Arvensia, SPSI, MPSI Psikolog. Hari ini kita akan ngobrol seperti biasa bersama platform yang mungkin sebagian dari kalian sudah kenal, yaitu adalah Berbinar Insightful Indonesia dengan brand berbinar.in. Dan saya di sini mewakili psikolog partner dari PT Berbinar Insightful Indonesia. Di sini saya akan membawakan sebuah acara yang kita kenal sebagai Berarti atau Berbinar Here's to You, yang merupakan live TikTok dari PT Berbinar Insightful Indonesia atau brandnya berbinar.in, di mana kami di sini ngasih kelas gratis dalam sesi live TikToknya Berbinar Official Insightful Indonesia ini gitu ya. Dan di sini kalian boleh banget buat bertanya apapun itu gitu ya, tentang psikologi tentunya, dan mungkin yang hal-hal yang lainnya mungkin kalian ingin ketahui dari perspektif psikolog. Di sini saya akan bantu kalian ngejawab dengan gratis gitu kan. Kalau sebenarnya kalau kalian cek gitu ya di layanan Berbinar sendiri, kalau ngobrol sama psikolog itu per jamnya berapa lah. Di sini kalian dapetin itu secara gratis. Jadi ini kesempatan yang berharga banget buat kalian bisa ngobrol sama kami di Berbinar Indonesia, khususnya bersama saya psikolog dari berbinar.in, dimana kalian bisa tanya semuanya di sini. Harapannya bisa bikin kalian jadi lebih paham tentang psikologi, dan tentunya bisa lebih ngejawab apa yang kalian selama ini overthinkingin nih gitu kan. Karena kalian ini kan ngerasa terlalu kepikiran untuk apa yang bikin kalian sebenarnya nggak bisa ngasih solusi atas permasalahan kalian sendiri, atau mungkin ada teman kalian yang nanya ke kalian tapi kalian nggak bisa jawab. Tentu kalian bisa banget buat tanya yang di sini. Di sini bukan tempatnya buat ngejulitin atau buat ngegibahin orang, tapi di sini tujuannya adalah untuk menginspirasi orang lain yang kebetulan punya permasalahan yang kurang lebih serupa sama kita, dan kebetulan itu bisa membuat orang lain jadi tahu, oh ternyata dengan permasalahan yang serupa kita bisa terbantu dengan cara yang seperti ini nih dari perspektif seorang psikolog. Nah kayak gitu, jadi tolong dipikir semua dalam aspek yang cenderung perspektif positif, jadi harapan bisa membantu kalian semua gitu. Dan sebenarnya sebelum kita jauh ngejawab tanya-tanya di sini, sudah pada nyapa sama saya, halo, gimana kabarnya? Nah tentunya saya di sini ceritain dulu nih, Berbinar Insightful Indonesia itu adalah sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Perusahaan kami ini punya beberapa produk, dan beberapa produk ini harapannya bisa ngasih fasilitas buat kalian. Salah satunya bikin kalian jadi bisa teredukasi tentang apa yang kalian butuhin tentang soft skill maupun hard skill ya. Tentunya ada yang namanya produk kelas. Di sini kami punya produk yang namanya Berbinar Plus, di mana kalian bisa nyobain bundling package-nya dari Berbinar Insightful Indonesia, di mana kalian bisa belajar langsung dari pakar-pakarnya. Mulai kalian pengen belajar tentang social media specialist, product management, human resource, atau mungkin tentang graphic designer. Nah ini kami sudah nyiapin ahli-ahlinya yang bisa kalian ajak ngobrol langsung, dengerin videonya langsung. Dan dengan lewat Berbinar Plus ini kalian bisa dapetin dua produk Berbinar lainnya dengan harga yang lebih miring. Dua produk lainnya itu apa? Ada yang namanya konseling dan juga atau konsultasi, dan juga ada yang namanya apa itu namanya psikotes gitu ya, tes psikologi, dimana kalian bisa dapetin itu dengan harga lebih miring kalau kalian daftar dulu lewat Berbinar Plus. Nah konseling sendiri di luar Berbinar Plus, kami juga punya konseling selain sama psikolog bersama pakarnya atau ahlinya dalam Berbinar Plus tadi. Ada juga konsultasi sama peer counselor atau konselor sebaya, di mana kalian bisa ngobrol langsung sama teman yang kalian seusia sama kalian gitu kan, atau yang remaja atau sudah dewasa awal seusia sama kalian. Harapannya bisa lebih ngertiin kamu, nggak terlalu ngejudge atau apapun itu, karena kalian bisa banget buat jadi lebih paham gitu kan tentang solusi permasalahan kalian. Tapi kalian sungkan sama orang yang lebih tua lah, di sini cocok banget sama Berbinar for You. Kalau disitu ada spill tuh sama Kak Nesh itu ya, dan Kak Nurul itu bilang kalau ada Berbinar for You, betul, karena Berbinar for You ini edisi gratisnya dari Berbinar Peer Counseling gitu ya. Jadi kalian bisa dapetin itu, cobain dulu Berbinar for You nya, karena kalian bisa dapetin insight, oh ternyata ini bermanfaat. Jadi kalau kalian mau pakai berbayar untuk sesi-sesi selanjutnya, kalian bisa banget pakai itu. Murah banget kok harganya, kalau nggak salah di bawah 50.000 bahkan kalau gitu. Nah untuk yang terakhir ada produknya namanya Berbinar Psikotes. Itu kalian bisa banget cobain dengan cara daftar langsung di website yang Berbinar, atau kalian bisa tanya gimana caranya ke adminnya di TikTok maupun di Instagram Berbinar. Mau tes apa aja, ada tes stres, ada tes bakat minat, ada tes tentang penjurusan,
ada yang pengen tahu tes potensinya saya itu kira-kira cocoknya masuk kerja di bidang apa sih, atau selama ini saya tuh pengen tahu kira-kira pasangan yang cocok buat saya itu kayak gimana gitu, atau mungkin saya ini kepribadian seperti apa, atau saya ini intelektualnya atau IQ-nya seperti apa, yang bisa banget cobain di berbinar psikotes gitu kan. Nah, kami punya dua produk lainnya yang itu sebenarnya adalah dari produk side produknya dari berbinar, yaitu adalah Mood Scientist, dimana kalian bisa cobain tuh kaos khas berbinar, dimana itu kaosnya itu kekinian banget. Kalian bisa dapetin motivational quotes yang itu hidden dan personalized banget gitu. Jadi setiap kaos yang kalian beli itu motivational quotesnya beda satu sama lain sama produk yang dibeli sama orang lain. Jadi coba aja, kalau kalian penasaran di sana langsung cek di Tokopedia-nya, di akun Tokopedia-nya berbinar di sana juga. Dan itu juga ada yang terbaru, kami juga punya yang namanya Emu Shuffle gitu kan. Itu ada sebuah kartu trading card game gitu ya, semacam kartu seru-seruan itu. Nanti tunggu tanggal mainnya, nanti kita akan launching gitu lewat Instagram maupun TikToknya berbinar. Nah, semua itu kalian bisa dapetin informasinya lebih lanjut. Kalau tadi saya ngomongnya kecepatan, bisa langsung cek di DM ke TikToknya berbinar, kemudian ke Instagramnya berbinar, atau ke WhatsApp bisnisnya berbinar. Sampai kalian pengen tahu silahkan langsung cek ke sana. Nah, kita langsung coba jawab nih, sapa-sapa dulu semua teman-teman yang ada di dalam live TikTok kita pada malam hari ini. Berarti berbinar yours to you, karena tulisannya ini edisi terbaru yang kita pakai ada yang virtual background. Ini kreativitas dari teman-teman di staff Berbinar Insightful Indonesia, di perusahaan kami di PT Berbinar Insightful Indonesia. Kreativitasnya luar biasa. Jadi kalau kalian penasaran siapa-siapa aja orang-orang di balik graphic designer yang bikin ini, atau ide-ide siapa saja yang ada di TikTok creator yang berbinar, langsung coba join aja gitu sama tim kami. Gimana caranya? Cek aja di website kami di Berbinar Karir, karena kami membuka beberapa lowongan nih akhir-akhir ini. Ada beberapa posisi yang kosong dan mungkin salah satunya itu cocok sama kalian gitu kan. Dan coba aja di sana gitu ya. Karena semua yang dari berbinar pasti insya Allah akan berkualitas, seperti orang-orang yang menciptakan kreasi-kreasi inovasi seperti virtual background di live TikTok pada malam hari ini gitu. Dan ini akan kita pakai terus nih sebagai salah satu identitas kami di perusahaan kami mulai minggu ini dan minggu-minggu berikutnya. Oke, salam kenal buat teman-teman semuanya. Di sini ada Kak Liza, Kak Nabila Bila, Kak Lala, Kak Love Dragon, ada Kak RDWN, ada RTWN, ada Kak Ulaya di Padavina, Kak Fili, Kak Nash, Kak Diarayai, Kak Wolfie, Kak Risa Rosita, Kak Hal, Kak Daniel, Kak Jackie Live Update, dan Kak Fai gitu ya. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang inspiratif, insightful buat kalian, karena berbinar selalu ada buat kalian. Nah, makasih buat kalian udah nge-like selama saya ngomong tadi ya, udah ngasih beberapa love-nya gitu ya. Dan ada yang tadi ngasih apa tadi, semacam gift gitu ya, Kak Nabila tadi, makasih banyak. Ada Kak Rose, Kak Ilan Fair, sama Kak N_Abila. Makasih banyak udah ngasih Rose ya. Nah, terima kasih apresiasinya dari Kak Jaman 1419 tentang virtual backgroundnya. Pasti ya, kalau nggak saya nggak mungkin lucu yang pasti virtual backgroundnya nih lucu gitu kan. Ada Kak Siti.7, selamat malam juga buat Kak Liza. Betul baru ini virtual background yang terbaru gitu dari kita. Oh, nggak salah baru pagi ini selesai. Nah, fresh from the oven. And then the question for today adalah, salah satunya adalah adik Kak Fai, Pak, saya mau tanya, kira-kira oke nggak ya kalau mau mulai hubungan sama anak filsafat tapi baru putus? Oke, gitu. Ini kalau boleh, ini kayak pertanyaan menarik ini. Kalau boleh gitu loh ya, kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Saya akan coba undang gitu ya, menarik gitu ya. Coba saya undang dulu, memungkinkan nggak ini kalau buat ngomong langsung gitu kan? Saya coba, ini kan masih online nih kakaknya ya. Udah. Kok jadi kayak gini ya tampilannya? Halo? Halo. Oh iya. Gimana Kak? Jadi mau tanya tentang apa nih gitu kan? Silakan. Jadi tuh sebenarnya mau tanya aja sih, kayak kan yang saya tahu tuh kan kayak anak filsafat tuh kayak mereka tuh terlalu luas gitu kan Ya. kayaknya gitu, dan pemahaman mereka tuh terlalu luas gitu. Nah, menurut Pak Dani atau ya itu
kira-kira oke nggak mulai deket gitu sih sebenarnya gitu sama anak filsafat, tapi dia baru putus dan dia juga abis diselingkuhin, jadi kayak mau maju takut, mau mundur juga kayak sayang banget karena pinter banget banget gitu, gitu aja sih. Udah, makasih. Terima kasih buat Kak Fai. Ini aku baru tahu nih, tampilannya beda juga di TikTok ketika kita nge-invite someone else gitu kan, atau guest gitu untuk jadi salah satu invited speaker kita. Itu ternyata bikin layarnya jadi beberapa fragment gitu ya, dan saya coba bikin ada beberapa menu supaya saya kelihatan lebih besar daripada yang orang lain. Takutnya yang lain nggak bisa nonton saya, nggak tahu, mudah-mudahan yang lain bisa nonton saya nih. Oke, makasih banyak Kak Fai atas eh curhatannya gitu kan. Dan mungkin beberapa orang di yang kalian juga ada yang suka sama anak filsafat gitu kan, yang katanya kalau filsafat itu pikirannya luas banget, perspektifnya yang luar biasa, yang kadang kita sendiri sebagai orang yang nggak belajar filsafat itu nggak nyangka anak filsafat bisa berpikir sedemikian rupa dalamnya gitu kan. Dan apakah demikian seperti itu gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu nih, karena kita taunya itu based on stigma atau based on paradigm atau based on our perspective gitu kan. Artinya eh, apakah anak psikologi bisa membaca pikiran kalian, apakah anak filsafat punya pemandangan atau pandangan pikiran yang luas, apakah anak desain selalu punya gambar yang bagus, apakah anak komunikasi selalu pintar ngomong, lah kayak gitu tuh. Ini kan semacam sebuah stigma yang muncul di masyarakat gitu kan. Semua yang kelihatan yang dipelajari oleh seseorang maka kita anggap orang itu akan paham tentang itu, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Maka itulah kenapa kalau kita ngomong tentang pekerjaan gitu ya, kita ngomong tentang eh, tes kerja atau semacamnya, pasti kita akan melihat situasi di mana kalau kita butuh HR yang dari anak psikologi, tetap harus kita tes gitu kan. Artinya kan tidak selalu anak psikologi itu akan belajar tentang HR, atau kita mau cari seorang dokter yang masuk sebuah rumah sakit, tetap ada beberapa dokter tapi harus kita tes. Jadi kita nggak bisa langsung percaya bahwa setiap dokter punya kapabilitas atas knowledge yang sama gitu, atau yang dia pelajari. Artinya tentang apa yang kita pahami dari sebenarnya seorang anak di jurusan tertentu dengan kemampuan yang seperti kita bayangkan itu tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Itu dulu nih. Jadi gak usah minder dulu. Seakan-akan kalau kita tidak punya perspektif yang seluas anak filsafat, apakah kita tidak pantas untuk punya relasi dengan anak filsafat? Nah, itu nggak seperti itu juga. Nantinya kalau kita mau dekat dengan orang lain, maka yang paling perlu kita ketahui adalah apakah orang tersebut memang benar-benar orang yang mau kita dekati. Maksudnya benar-benar sesuai apa yang kita mau gitu kan. Lalu kita cek apakah ada kesesuaian dari perspektif yang kita bawa sebelum kita ngobrol pertama kali dengan setelah kita ngobrol sama dia. Kalau ada kesesuaian berarti kan cocok tuh. Oh, saya berpikir kalau anak filsafat itu punya pandangan perspektif yang luas. Setelah saya ngobrol untuk memastikan ternyata benar seperti itu. Cocokin itu dulu. Jadi sebelum kenal, sesudah kenal itu adalah suatu momen di mana kalian bisa ngekalibrasi bahasa anak tekniknya, menyetarakan, mensinkronis itu. Apakah informasi yang kita miliki sama dengan kenyataan yang sesungguhnya? Itu dulu. Karena suatu ketika kita sudah membangun hubungan yang sudah lebih dalam dengan seseorang dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita nggak akan kecewa karena kita sejak awal sudah validation gitu ya, sudah melakukan validasi tentang apa yang sebenarnya kita sudah miliki knowledge-nya gitu kan ya. Ya, pahami itu dulu. Apakah benar-benar seperti itu gitu kan? Maka kalau sudah yakin ya udah, berarti kan kamu menyukai seseorang karena sesuatu yang menurut kalian dianggap itu sebuah kelebihan, dan itu mungkin buat beberapa cewek itu dianggap sebuah aspek yang seksi atau apapun itu gitu ya. Nah, itu nggak masalah. Lalu sekarang yang kedua gitu kan, tentang putus gitu kan. Ketika dia sudah putus sama pacarnya, kemudian kita masuk ngobrol sama seseorang gitu kan, dan kita tahu eh, mumpung putus itu mungkin ya, atau mumpung atau ada situasi di mana eh ya ini mungkin saat yang tepat nih buat saya dekat sama dia gitu kan. Nah, tidak ada perasaan yang lain selain ingin mengungkapkan perasaan aja, menunjukkan care-nya kita atau apapun itu, ya it's okay, nggak apa-apa, jalanin aja. Selama maksudnya positif dan itu membuat kamu bahagia, maka jalani aja. Artinya
tidak ada tujuan untuk merusak hubungan orang lain kan, ya kan. Ini memang sejak awal kan kalau kita punya keinginan untuk dekat dengan seseorang kan, intensi awalnya, kecenderungan keinginan pertamanya pasti adalah tentang bagaimana kita itu kenal dulu nih, mengenal sifat-sifat di awalnya kan, nggak mungkin langsung jadian tuh gitu kan. Artinya bahwa kita perlu tahu dulu sebenarnya orang ini seperti apa, cocok nggak sama saya, dia beneran suka sama saya apa nggak, kan nggak langsung nembak baru kenal-kenal habis itu tiba-tiba saya suka sama kamu, saya cinta sama kamu, kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi kenalin dulu sesuai nggak sifatnya sama yang kamu mau gitu kan. Pasti kan seperti itu dulu fase. Jadi nggak usah berpikir kalau ini kan habis putus segala macam. Nggak ada tujuannya kita untuk menyakiti atau mengambil benefit dari kesusahan yang dimiliki orang lain. Nggak ada seperti itu. Saya yakin juga kalian atau Mbak Fai juga bakal berpikir seperti itu. Yang penting dekati dulu, cocokin, sesuaiin gitu kan. Momen apapun sebenarnya membangun relasi dengan seseorang tidak ada waktu-waktu yang tertentu ya sebenarnya. Apalagi kita tujuannya ingin membangun silaturahmi gitu kan. Orangnya mau lagi sedih, mau senang, kita mau membangun silaturahmi ya, tujuannya positif. Membangun silaturahmi di saat orang lagi senang membuat orang semakin senang. Membangun silaturahmi saat orang lagi sedih membuat orang yang sedih merasa ada orang yang mau ngobrol sama dia, akhirnya muncul kesetaraan dan bikin orang merasa, oh meskipun aku sedih juga ada loh yang mau ngobrol sama aku lah. Dua hal itu tidak ada yang negatif kan artinya kan. Jadi mau sedih mau senang mau putus atau sedang masih ada pacarnya, dekat sama seseorang selalu bermakna positif gitu kan. Sama tidak ada niatan untuk merusak hubungan orang lain kan. Apalagi sekarang posisinya sudah tidak punya kedekatan dengan yang sebelumnya gitu kan. Artinya ya kamu boleh untuk dekat dengan dia siapapun, nggak cuma Mbak Fai. Kalau memang suka sama orang ini yang anak filsafat ini, ya silakan, tidak apa-apa untuk saling kenal satu sama lain gitu. Artinya tidak perlu minder, tidak perlu takut, tidak perlu ada sungkan, tidak perlu ada rasa khawatir ini stigma yang muncul seperti apa. Yang terpenting kan bagaimana cara kita berpikir dan kita yakin dengan apa yang kita pikirkan itu benar-benar bikin kita bahagia tuh. Kadang-kadang kalau kita terlalu memikirkan pikiran orang lain, terlalu memikirkan perasaan orang lain, akhirnya kita melupakan nih yang terbaik, yang terbahagia buat diri kita sendiri. Padahal memikirkan diri kita sendiri itu salah satu bagian sederhana dari kita tuh membuat kita jadi lebih sehat mental gitu kan ya. Nah, itu dulu coba, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Mau seperti apapun, itu pasti yang pertama kan kita membangun hubungan dulu, kenal dulu, ngobrol dulu. Kalaupun dia tidak bisa gitu kan, karena dia lagi masih sedih, masa sedih atau apapun itu kan, ya nggak apa-apa. Kamu juga sebagai orang yang mau mengenal dia, mau membangun hubungan, mau mencoba PDKT, juga jangan baper duluan. Wah, ditolak nih gitu kan. Dia jangan-jangan masih punya perasaan sama dia gitu. Dia masih punya perasaan sama ceweknya sebelumnya. Ya nggak kayak gitu konsepnya, tapi artinya bahwa kalau kamu memang benar-benar punya intensi untuk membangun hubungan positif dengan orang lain, segala hal yang membuat kamu itu menjadi tidak apa ya, tidak jadi dekat atau apapun itu, ataupun ini tadi kayak oh batal karena dia tidak bisa lagi nggak mood ataupun itu, yaitu bagian dari proses gitu kan. Nggak ada tuh relasi yang dibangun dengan langsung landai-landai saja, pasti ada fluktuasinya, ada dinamikanya gitu kan. Ya itu justru yang membangun caramu memahami dia. Oh, dia lagi sedih, dia nggak bisa diganggu, maka saya harus menghargai situasi tersebut. Dan itu akan ditangkap sebagai sesuatu yang positif justru. Kalau kamu tidak memaksakan apa yang kamu mau, orang lain gitu kan, yang kamu ajak ngomong itu merasa dihargai. Oh, aku nggak bisa dan kamu ternyata tidak memaksakan kehendakmu, itu ternyata kamu memahami saya gitu. Itu kan bahasa-bahasa nonverbal yang kadang itu justru tidak terdetek gitu ya. Justru itu yang penting, bahwa kehadiran seseorang itu tidak selalu dihubungkan dengan sesuatu yang sifatnya verbal, tapi sesuatu yang sifatnya nonverbal pun, isyarat itu kan sesuatu apa, kepekaan, awareness segala macam yang tidak terwujudkan lewat verbal itu justru akan menjadi makna positif buat seseorang. Jadi apapun itu saya dukung itu Mbak Fai semudah, dan mudah-mudahan memang itu menjadi jodohnya gitu ya buat Mbak Fai. Memang anak filsafat gitu kan sama Mbak Fai. Mudah-mudahan kalau melihat cara kepekaan ini kayaknya Mbak Fai ini anak psikologi juga ini. Tebakan saya seperti itu. Mudah-mudahan sebenarnya. Jadi kalau apapun itu, anak apapun, kalau mau kalian suka sama seseorang ya ungkapkan,
ungkapkan dengan cara yang seharusnya, ungkapkan dengan porsinya. Kalau yang baru awal ya secukupnya, kalau sudah mulai ke tahap selanjutnya maka ya harus mulai jujur dan segala macam, mulai lebih dalam, ada step-stepnya kayak gitu. Mudah-mudahan kejawab ya buat Mbak Fai. Kita lanjut ke Mbak Liza. Mas Dani, kenapa ada orang yang butuh banget validasi, Mas? Nah, mari kita undang Mbak, siapa ini tadi? Mbak Liza. Let's meet up with Mbak Liza. Mudah-mudahan kejawab ya untuk Mbak Fai tadi. Oke, Mbak Liza. Oke, ini ternyata ada Mbak Jackie live update juga yang mau ngobrol bersama kita. Saya undang dulu. Ini saya undang dua-duanya. Saya coba ngobrol sama Mbak Liza dulu sesuai urutannya. Iya, halo. Kedengaran nggak Mas suara saya? Sangat clear dan jelas. Bagaimana? Oke. Jadi gini Mas, saya punya rekan gitu. Kebetulan dulu tuh kita temenan Mas. Tapi sekarang udah nggak temenan lagi sih. Mungkin saya sebenarnya agak takut kalau dia join live sini, tapi nggak apa-apa sih. Nggak peduli. Jadi pas saya baru kenal sama dia tuh kayak nyeritain apa kayak personality dia sama kehidupan dia tuh gimana. Jadi dia ini dari yang dia ceritain ini dia itu seorang streamer terkenal dari negara lain. Padahal maksudnya itu dia orang Indo gitu, tapi dia terkenal di negara lain. Terus juga eh, dia ini punya pacar juga di negara tersebut gitu, di negara yang tempat dia bekerja. Terus dia ini juga dari ceritanya dia tuh kayak sering bolak-balik ke luar negeri gitu loh Mas karena kerjaan dia gitu. Awalnya kita tuh percaya kayak wah hidup dia tuh sempurna banget gitu, maksudnya di umur kurang dari 25 dia bisa sukses itu gitu. Tapi lama-kelamaan eh, akhirnya tuh kayak kebongkar semua nih Mas, kalau semua yang dia ceritain itu kayak itu semua tuh bohong gitu. eh Kayak misalkan dulu tuh saya taunya tuh dia ini kan sempat cerita kalau pacarnya tuh meninggal Mas. Terus dia ke ininya kan apa ke negara tempat pacarnya tinggal gitu, kayak ibaratnya ikut ikut nemenin sambil nguburin gitu. Nah tapi eh, ada teman saya juga yang bilang kalau apa kayak ngeyakinin saya kok dia ini halu gitu. Sampai saya tuh nemu diliatin kayak akun Instagram ceweknya ini yang dimana itu tuh eh, emang bener ceweknya itu tapi nggak pacaran sama teman saya, jadi sama orang gitu. Jadi dia ini kayaknya bikin narasi kalau ceweknya meninggal karena si ceweknya ini di post di Instagram kalau ceweknya ini tunangan sama cowok lain, ibaratnya kayak cewek ini tuh nggak pernah ketemu sama teman saya gitu. Terus apalagi ya soal ke luar negeri itu, jujur saya tuh nggak agak curiganya tuh dia nggak pernah kayak foto muka dia gitu, kayak eh, ini gue lagi di Spanyol gitu misalkan lagi ada kerjaan gitu, nggak pernah kayak gitu Mas. Kayak dia cuma foto pemandangan yang dimana foto itu tuh mungkin ya kalau zaman sekarang tuh bisa aja diambil dari Pinterest gitu. Jadi kayak eh saya tuh nggak pernah dia tuh kalau misalkan upload tuh nggak pernah kayak nunjukin muka dia gitu kayak lagi di mana gitu. Terus sama soal dia orang terkenal, saya tuh sempat cari kayak akun dia kan di apa di platform yang dia maksud, dan itu tuh nggak ada akun dia gitu. Padahal maksudnya tuh udah dicari pakai VPN juga tetap nggak ada gitu. Jadi saya kayak kok bisa sih ada orang yang eh maksudnya kalau halu kan kita eh, ngaku-ngaku tapi mungkin dalam konteksnya bercanda, ini tuh kayak literally beneran gitu Mas, orang tuh sampai percaya sama dia gitu. Maksudnya kok bisa ada orang yang haus validasi kayak gitu. Itu sih Mas yang saya bingung tuh, asli. Itu sih paling saya sekian. Terima kasih Mbak Liza. Ini aja jadi teringat sama apa ya,
subjek penelitian saya di sekitar 3-4 tahun yang lalu mungkin ya, di saat saya pertama kali itu sebagai laboratory researcher ya, itu saya pernah berhadapan sama orang-orang yang kurang lebih mirip seperti ini. Dan tapi waktu itu saya lupa istilahnya apa gitu kalau di dunia sosial media di waktu itu gitu ya. Jadi sebenarnya peristiwa semacam ini tidak terjadi pada satu orang saja gitu kan. Artinya kalau ini dianggap sebagai halusinasi, sebenarnya bukan ke arah sana gitu, karena maksudnya penggunaan istilahnya kadang kita di masyarakat itu meletakkan istilah psikologi di fragmen yang salah gitu kan, yang kurang pas gitu kan. Jadi akhirnya makna sesungguhnya dari istilah psikologi itu jadi hilang gitu kan. Jadi mulai terkaburkan, lama-lama orang menjadi malfunction to use the words gitu ya. Jadi akhirnya nggak pas gitu menurut saya. Jadi saya sekarang sebagai orang yang belajar psikologi itu ngerasa beberapa istilah yang ada di beredar di sosial media dan segala macam itu menjadi kurang pas ketika kita harus melacak sesungguhnya ke dalam versi keilmuan psikologinya gitu kan. Dan ini makanya dari sini saya berharap sih yang kita harus lihat adalah kondisi ininya aja ya, perilakunya. Kita nggak menggunakan istilah-istilah yang mungkin kurang pas gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat orang yang mencoba meletakkan dirinya kepada situasi yang tidak nyata gitu kan, dengan dia mencoba membangun skenario sedemikian rupa tentang kondisi dirinya di hadapan orang lain gitu kan, artinya bahwa kondisi yang dia alami itu kan dia sebenarnya memiliki kenyamanan tertentu dengan, terima kasih Mbak Lala untuk kopinya gitu biar nggak ngantuk ya. Saya jadi terdistrak. Gak apa. Terima kasih. Makasih banyak buat kopinya. Jadi buat Mbak Liza gitu kan, dan buat teman-teman juga punya pengalaman serupa. Jadi artinya bahwa kondisi di mana orang yang akhirnya meletakkan dirinya pada skenario tertentu yang membuat dia akhirnya memahami bahwa itu membuat dirinya nyaman, meletakkan dirinya yang sesungguhnya berada di area atau community tertentu, di tempat atau area community yang literally different, yang benar-benar berbeda, itu distinktif gitu kan dengan kondisi sesungguhnya. Artinya bahwa dia nyaman dengan zona imajinatif yang dia ciptakan gitu kan. Dan zona imajinatif yang dia ciptakan dia transfer kepada orang yang literally different dari community dia yang pertama yang sesungguhnya. Dan itu membuat dia menjadi nyaman dengan dunia imajinasinya itu. Dan ketika dia menginternalisasi gitu kan kondisi bahwa kondisi di dunia yang kedua itu, dunia yang tidak nyata itu benar-benar ada pada dirinya secara nyata, artinya dia sudah mulai berada pada kondisi ada masalah dengan cara bagaimana dia memahami dirinya sendiri. Bahkan sampai dia berperilaku, bikin status, bikin chat, membuat situasi yang benar-benar seperti yang imajinatif tadi. Maka kita perlu memastikan kembali apakah jangan-jangan dia memiliki kecenderungan ke arah gangguan psikologis yang arahnya adalah permasalahan di kepribadian. Saya nggak berani bilang ini gangguan kepribadian ya. Ini kan sempat saya cek gitu kan di atas itu, di setelahnya Mbak Liza setelah jadi itu kan Kak Fai itu kan, ini bener ini aku tebakan kayaknya Kak Fai anak psikologi ini. Kak Fai menebak kalau ini adalah NPD. NPD itu adalah Narcissistic Personality Disorder gitu kan. Terima kasih Mbak Nabila Bila es krimnya.